menjadi jawaban setiap kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Paulus yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Kau beri hikmat, marifat lebih dan lebih lagi. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Bahkan kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu dan janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapak. Kami siap Tuhan mendengarkan sabda dan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap berdoa. Mari katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Ketika saya pertama kali dalam proses sekolah harus menghadapi ujian SD, saudara, hati saya dan pikiran saya dipenuhi terus-menerus dengan ujian. Dan saya betul-betul berusaha. Makin dekat waktu ujian, saya tidak mau tergabung dengan yang lain. Saya berkata kepada mama saya, yuk mau ujian ya, jangan sering-sering disuruh belanja, jangan sering-sering disuruh yang lain. Ya, membahasakan dirinya dengan yuk orang Jawa Timur. Padahal yuk itu untuk orang Jawa Timur sebutan dari seorang bawahan kepada atasannya. Ya, yuk. Lalu makin mendekati ujian saudara-saudara sampai mimpi-mimpi. Mimpinya justru sebaliknya. Saudara tahu? Telah mau ujiannya telah. Sampai dalam mimpi itu saya keringetan, deg-degan, ya kayak sakit jantung begitu. Lalu ketika sadar baru ngomong, untung cuma mimpi, gitu ya. Itu ketika suatu saat atau beberapa saat atau sering-sering kita dipenuhi dengan sesuatu, maka sesuatu itu akan juga ya. Maaf saudara, ada gangguan. Di sini terbaca masih penuh, tetapi informasi krok-krok katanya harus ganti baterai. Belum tahu. Bersabar saudara ya. Dari Facebook. Shalom. Jelas, saudara? Halo? Halo?
charge juga, baterai juga. Testing. Ini seperti orang yang menggergaji, saudara, gergajinya kebal. Nah, daripada saudara mempeng gergaji terus. Daripada saudara mempeng gergaji terus, lebih baik saudara menajamkan gergajinya lalu amin. Puji Tuhan. Halo? Halo? Saudara bisa dengar suara saya jelas? Kalau pakai dari Tuhan saja ya. Jadi ketika kita dipenuhi sesuatu, maka kita akan tidak mau diganggu, dan sesuatu itu terus-menerus ada dalam pikiran kita, ada dalam perasaan kita. Ketika saudara akan mendapat penghargaan yang besar, wah, saya yakin pikiran saudara penghargaan itu saudara dapat rumah seharga 10 miliar. Saya yakin saudara nggak bisa tidur. Saudara mikir terus, wah kok piye ya, tinggal di rumah yang begitu mewah. Itu akan dibawa ke mimpi dan seterusnya. Sebaliknya, kalau saudara mengalami satu tekanan berat, maka itu juga akan memenuhi hidup saudara. Saudara berpikir terus bagaimana caranya nanti kalau waktunya sudah sampai dan aku tidak bisa menghadapi, bagaimana dan seterusnya. Sehingga sesuatu dalam tanda petik itu selalu ada dalam pikiran dan perasaan kita. Ya atau ya? Ya. Sebaliknya saudara, kalau saudara sedang mencintai seseorang, maka saya yakin orang itu juga selalu memenuhi pikiran dan perasaan saudara. Ya, nggak bisa dilupakan. Itu sesuatu yang menjadi satu dalam hidup kita. Saudara, nah, kita dipenuhi dengan Kristus sepenuh-penuhnya. Bagi Tuhan Yesus saudara sangat berharga. Bagi Tuhan Yesus saudara sangat indah. Dan sesuatu yang berharga bagi saudara, sesuatu yang sangat indah, yang sangat besar nilainya bagi saudara, saya yakin saudara tidak akan melupakannya. Amin.
saudara tidak akan membiarkan yang sangat berharga itu gemeletak sak nggon-nggon. Ketika saudara memiliki emas 10 kilo, saya yakin emas itu akan saudara amankan dengan sebaik-baiknya, tidak ditaruh sembarangan. Karena apa? Itu memenuhi hidup kita. Itu merampas seluruh perhatian kita. Saudara, bagi Tuhan Yesus, saudara sangat berharga. Saudara memenuhi hati Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib, mengorbankan segala miliknya, bahkan nyawanya. Hidupnya yang sama sekali tidak berdosa harus dipersembahkan. Dan seluruh hidupnya, mulai dari lahir sampai mendekati finishnya, saudara-saudara, Tuhan Yesus memusatkan perhatiannya dan dia masuk Yerusalem. Di dalam Yohanes disebutkan seperti itu. Untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya. Hatinya dipenuhi dengan hidup saudara, memikirkan saudara dengan serius. Bahkan dia selalu memberikan penjagaan, pelindungan kepada kita. Saudara, salah satu contoh sederhana, barangkali saudara berkata, itu kan ilmu biologi Pak. Tetapi bagaimana Tuhan menjaga jantung saudara? Kita bisa bernapas terus setiap hari. Kita bersyukur. Karena itu merupakan bukti bahwa Tuhan selalu dipenuhi dengan kehidupan saudara. Selalu memikirkan yang terbaik bagi saudara. Dan dia tidak pernah melupakan saudara. Dia tidak pernah mengabaikan saudara. Amin. Amin. Sekarang mari kita baca surat Petrus. Surat Petrus pasal yang keempat. Surat Petrus pasal yang keempat ayat 2, 3, dan 7. Kita sudah baca 2 minggu yang lalu di dalam khotbah minggu. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 2, 3, dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saya bandingkan dengan beberapa terjemahan, saudara ya, masih ayat yang kedua. Supaya waktu yang ada jangan kamu gunakan untuk menuruti nafsu kedagingan, melainkan kehendak Elohim. Alkitab sehari-hari, sebab itu hendaklah kalian hidup selanjutnya di dunia ini menurut kemauan Allah dan bukan menurut keinginan manusia. Bahwa ia tidak lagi harus menjalani sisa waktunya dalam daging dengan keinginan manusia, tetapi dengan kehendak Tuhan. Ayat 3.
Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. 3A saja ya, B-nya nggak usah kita baca. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu tenang, supaya kamu dapat berdoa. Terjemahan lain saya bandingkan, akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu hendaklah jernih pikiranmu dan selalu sadar untuk berdoa. Terjemahan lagi, segala sesuatu sudah mendekati kesudahannya. Sebab itu hendaklah kalian menguasai diri dan waspada, supaya kalian dapat berdoa. Satu lagi, tetapi dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu jadilah sadar dan berjaga-jagalah terhadap dia, terhadap doa. Saudara, 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman ini yang intinya mengingatkan kita bahwa tugas seorang Kristen bersifat ganda. Yang pertama, ia harus melakukan kehendak Allah. Yang kedua, menguasai keinginannya. Seringkali kita tidak balance, tidak seimbang. Kita lebih banyak memakai waktu kita untuk memuaskan keinginan kita daripada memuaskan kehendak Tuhan, hati Tuhan. Kita lebih banyak memikirkan segala sesuatu yang kita butuhkan menurut keinginan kita, daripada mempergunakan waktu kita untuk memuaskan keinginan Tuhan dan apa yang Tuhan butuhkan. Saudara, kita harus jujur. Sekarang mari kita berhitung, saudara. Hari ini saya tidak banyak teori, tetapi mari kita hitung kenyataan dalam hidup kita. Dalam 1 minggu, kita punya 168 jam. Ya, 24 kali 7, 168 jam 1 minggu. Kita pakai untuk kebutuhan kita dulu yang paling utama. Karena musim pandemi ini semua dokter berkata kita harus istirahat cukup. Tidur 8 jam 1 hari. Jadi kita pakai tidur dulu. Enak toh? 8 jam kali 7 hari. Berapa? $56 ya? Sisanya berapa saudara? 112 jam. Ini batasan waktu yang kita pakai selain tidur. Berarti 1 minggu kita punya waktu 112 jam. Pertanyaannya adalah, berapa yang kita pakai untuk dipenuhi dengan pikiran Kristus
dan melakukan pikiran Kristus. Kita hitung dulu ibadah, kegiatan gereja, bukan ibadah. Kegiatan gereja itu bisa ibadah, bisa rapat gereja maksudnya, dan sebagainya. Katakanlah 10 jam. Gereja. Tidur. Ini 10 jam termasuk orang yang sudah rajin. Kita ibadah di jemaat ini minggu 1 kali ibadah raya 2 jam. Kalau saudara ikut mesga Selasa, katakanlah 1 jam setengah. Lalu kalau masih ikut lagi mesga Nolobayan 1 jam setengah, 2 jam, 3 jam, 5 jam. Terus Sabtu, kalau saudara mau jadi pengerja yang setia, menunjukkan saudara memang ya di atas ya dan tidak di atas tidak, sesuai dengan firman Tuhan. Ikut doa pengerja 1 jam setengah, berarti 6 jam setengah. Apalagi saudara? Rapat itu 2 minggu sekali. Sekarang latihan, berarti tiap minggu, tiap Sabtu. Katakanlah seperti itu. Rapat kan sudah diperbanyak. Berarti 2 minggu sekali. Itu enggak per minggu. Kalau dihitung nanti ruwet ya. Ya katakanlah itu 2 minggu sekali diroto 1 jam. Ya tiap minggunya berarti 70 menit gitu ya. Tadi 6 jam setengah. Katakanlah setengah jam, berarti 7 jam. Terus apa lagi? Sudah selesai. Berarti cuma 7 jam setengah. Belum 10 jam. Itu untuk kegiatan gereja dalam 1 minggu. Tidurnya 56 jam. Untuk gereja 10 jam. Lalu apalagi saudara? Sisanya berapa berarti? Ini belum tak kurangi sisanya ya. 102. 102. Saldo dipindahkan. Untuk kerja dan sekolah, katakanlah 6 hari semua. Ya, sekolah 8 jam, kerja 8 jam, kurang lebih gitu dah. Sekolah enggak sampai 8 jam. Sekolah enggak sampai 8 jam. Ya, katakanlah podo lah. Daripada mikir 2 ya. Katakan podo, ada ekstra kurikuler dan sebagainya. Berarti pramuka 48 jam. Ini kegiatan. Kerja dan sekolah dan lain. Berarti sisanya berapa saudara? 54 ya. Berarti 1 minggu kita masih punya waktu luang 54 jam. 1 minggu. Ini sudah biarkan dikurangi kegiatan gereja ya.
Artinya saudara semua saya perhitungkan rajin semua. Semua kegiatan gereja ada. Berarti rata-rata kita sudah pakai untuk pelayanan, untuk ibadah dan sebagainya 10 jam. Itu belum 1/10-nya dari waktu 1 minggu, saudara ya. Kalau 1 minggu 160 jam, harusnya kalau kita sisihkan 1/10 waktu kita, maka ada 17 jam 1 minggu. Kita cuma pakai 10 jam. Berarti 1